Berikutnya kita bacakan kitab Sama'il di hadis yang kedua. Ini hadis kedua ini sebenarnya masih sama redaksinya dengan hadis pertama sebenarnya. Nggih menika kana Rasulullah roba'atan. Roba'atan artinya Rasulullah SAW berpostur tubuh proporsional. Kayak siapa ya? Di sini siapa yang badannya itu proporsional? Proporsional sesuai dengan zaman itu dan lingkungan waktu itu. Makanya kemarin kita belajar dari hadis pertama bahwa tidak tinggi tidak rendah. Karena Rasulullah SAW laisa bitawilil bain wala bil qasir. Itu. Dan itu faedahnya buat kita, ya kita ngambil pertengahan di dalam bersikap. Termasuk menyikapi anak-anak kita juga. Kalau anak kita pas rewel banget, kita ojo kereng banget gitu. Ini ya jangan terlalu dilepas. Karena mengambil pertengahan itu selalu insya Allah baik. Walaupun sekali lagi bagi orang yang ekstrim mengambil pertengahan itu dianggap tidak tegas. Gitu. Itu nggak jelas apa-apa tengah. Gitu. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah menciptakan Nabi Muhammad SAW pertengahan. Demikian juga di hadis kedua ini karena Rasulullah rob'atan. Dalam redaksi lain dikatakan marbu'an, yaitu memiliki tubuh yang proporsional. Di dalam dakwah ini juga bagian yang penting. Jangan ingat ketika Rasulullah mengutus Umair ke Madinah, apa alasannya? Postur tubuhnya bagus, kemampuan bicaranya bagus, wajahnya bagus. Itu kadang-kadang penting hal seperti ini untuk memposisikan sebuah kegiatan besar. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Kita ingin berhasil secara keseluruhan, maka mengambil porsi di tengah itu menjadi penting. Deskripsi ini dipilih karena postur tubuh Nabi Muhammad SAW memang benar-benar proporsional. Ditegaskan lagi, benar-benar proporsional. Sebagaimana dijelaskan dalam redaksi hadis sebelumnya, hadis pertama, bahwa Rasulullah tidak terlalu tinggi namun tidak terlalu pendek, yakni ideal di antara kedua sifat tersebut. Selalu dikatakan ideal di antara kedua keadaan. Kemudian di hadis kedua ini dikatakan hasanal jismi, berarti tubuh beliau tampak bagus dan menawan. Tidaklah diutus seorang nabi kecuali badannya bagus dan menawan. Maka Bapak Ibu sedaya, seluruh ujian-ujian itu datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu bayangkan Rasulullah itu lahir ketika bapaknya sudah meninggal. Tidak banyak di antara kita begitu, ada tapi tidak banyak. Rasulullah semua anaknya yang laki-laki itu meninggal ketika beliau masih hidup. Yang perempuan pun demikian. Kemudian Fatimah yang menemani Rasulullah ketika masih hidup pun mengikuti Rasulullah 6 bulan setelahnya. 6 bulan setelahnya. Yang laki-laki meninggal semua ketika Rasulullah masih sugeng. Jadi kebayang nggak punya anak laki-laki meninggal semua, ya gimana itu? Semuanya Rasulullah itu mendapatkan ujian-ujian yang lebih dari kita. Demamnya Rasulullah 2 kali lipat dari demamnya orang umum. Makanya ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, siapa manusia yang paling banyak ujiannya? Maka Rasul menjawab, para anbiya, summa solihul fala amsal. Kemudian orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya, orang soleh di bawahnya. Semakin tidak soleh semakin sedikit ujiannya Bapak Ibu. Semakin tidak soleh semakin sedikit. Jadi kalau jangan dapat ujian banyak, 2 hal memandangnya, yaitu apakah karena memang kita dosa-dosanya banyak sehingga kita harus dikafarah, atau yang kedua memang manzilah atau kedudukan panjenengan tinggi di sisi Allah. Setiap kita kan sudah punya manzilah Bapak Ibu sedaya. Jenengan duduk di sini, di surga itu jenengan, insya Allah di surga itu jenengan punya kedudukan masing-masing. Nah, untuk mencapai kedudukan itu diperoleh dengan beberapa cara, diantaranya dengan ibadah-ibadah kita. Persoalannya ibadah kita itu kadang-kadang nggak cukup Bapak Ibu. Kita sholatnya masih nggak bagus, puasanya nggak bagus. Maka kemudian Allah berikan rahmatnya dengan cara memberikan ujian-ujian, cobaan-cobaan. Yang dengan itu kemudian kita sabar, yang dengan sabar itu kita mencapai manzilah. Nah, Rasulullah mendapat itu semua. Ya bisa lihat sejarahnya, dapat semua pokoknya Rasulullah itu. Mengalami tidak punya uang, ya. Mengalami tidak
ada api di dalam dapurnya 1 bulan pernah. Kemudian semuanya kecuali satu yang ditimpakan kepada Rasulullah, musibah yang tidak ditimpakan kepada Rasulullah kecuali satu. Itu mohon maaf ini. Karena ini lagi membahas tubuh ya, kita terpaksa harus mengatakan tentang tubuh. Yaitu Rasulullah tidak cacat. Tidaklah Nabi diutus punya cacat, itu enggak ada. Jadi tidak pantas bagi Nabi mempunyai kekurangan secara fisik. Tanpa mengurangi menghormati kalau mungkin di antara panjenengan ada yang kekurangan fisik. Tentu saja ini berlaku bagi Nabi karena memang diutus sebagai Nabi, sebagai Rasul. Maka dikatakan di sini hasan al-jismi, yaitu tubuh beliau tampak bagus dan menawan. Itu sebuah keniscayaan di Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan bentuk tubuh yang bagus dan ideal kepada Rasulullah SAW. Dan kita tidak boleh iri kepada hal itu. Demikian pula kesesuaian antara anggota tubuh beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, paras dan bentuk tubuh beliau adalah ciptaan yang paling indah dipandang mata. Tentu kita akan bertemu nanti pada waktunya. Kalau seandainya kita bertemu di mimpi, alhamdulillah, itu yang kita harap. Dan ketika ketemu di mimpi ya sudah untuk sendiri saja, nggak usah jangan ceritakan ke siapa-siapa. Pada diri beliau berkumpul segala keindahan dan kebaikan yang menunjukkan kesempurnaan pribadinya. Jadi orang melihat saja sudah tentrem. Nah kayak kita yang mungkin tubuhnya nggak hasanal jismi, nggak terlalu bagus misalnya, ya kita menampilkan bagaimana caranya orang melihat kita suka. Apa yang kita ambil dari sini? Ya orang memandang itu indah. Kita berharap begitu Bapak Ibu. Ada toh orang yang jane rapatio ayu, rapatio ganteng ini dideloki nyenengke, ada nggak? Ada banyak yang begitu itu. Sementara ada yang ganteng ayu ning dideloki ya marahi sebab ketok sadis gitu. Ada nggak? Ada. Nah, hasanal jismi itu yang kita ambil pelajaran di bagian ini, para ulama menyebut ya kita menampilkan supaya indah dipandang mata, sedap dipandang mata. Dengan sikap kita, dengan senyum kita. Sebagaimana saya pernah ceritakan dengan saya waktu saya dulu kos di Kuningan. Kuningan itu antara UGM dan UNY. Ada kampung namanya Kuningan. Saya dulu di situ di samping Masjid nama masjidnya apa ya? Saya kok lupa. Pokoknya samping masjid lah. Di salah satu rumahnya dosen. Ada ibu-ibu non muslim. Zaman dulu belum ada telepon, adanya apa namanya itu, wartel. Nah ini yang pemilik wartel ini udah sepuh, tapi masya Allah senyumnya itu, sampai sekarang saya masih ingat. Dan itu menjadi pembicaraan oleh semua mahasiswa yang kos di situ itu. Jadi orangnya senyum, gitu, padahal non muslim. Bayangkan, sampai hari ini masih saya ceritakan kan, karena kebaikannya. Padahal yang ini ayu, yorayu mau mustuwa kok, udah sepuh. Tapi masya Allah, karena kebaikan sifatnya itu menjadikan seolah-olah jisminya itu menjadi baik, mengikuti hasanal jismi. Adapun Rasulullah memang secara zatnya sudah hasanal jismi. Itu yang dikabarkan oleh hadis ini. Kemudian wa kana sa'ruhu laisa bijidin wala sabtin. Ini juga ulangan yang kemarin, cuma dalam redaksi yang berbeda. Berarti rambut beliau tidak keriting dan tidak lurus kaku. Sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan hadis yang pertama kemarin. Ini diulang lagi. Kenapa hadis-hadis seperti ini diulang? Biar jenengan itu memotretnya dengan jelas, Bapak Ibu. Sehingga diulang seperti ini supaya ini tuh proses untuk menginstal ke kita tentang Rasulullah SAW. Jadi begitu keadaannya Bapak Ibu. Masya Allah. Dan Rasulullah seperti itu. Jadi sing lurus kaku yora iso mengklaim, sing keriting banget yora mengklaim. Rasulullah tengah-tengah sehingga menjadi dimiliki keduanya. Yono unsur keritingnya, yono unsur lurusnya, gitu maksudnya itu. Nah kita pun di masyarakat begitu insya Allah. Kemudian asmarul laun berarti warna rambut beliau gelap kecoklatan. Ini tambahan dari hadis pertama. Di hadis pertama ini enggak ada. Dalam hadis sebelumnya terdapat penjelasan tentang kalimat tidak terlalu putih dan tidak terlalu gelap kecoklatan.
Dalam hadis ini kata hitam kecoklatan juga digunakan untuk mendeskripsikan warna rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal ini mendorong para ulama untuk berkesimpulan bahwa lafal asmarul laun ini kurang tepat digunakan. Kurang tepat karena itu untuk lebih ke pendeskripsian yang di hadis sebelumnya. Kesimpulan ini juga didukung dengan status riwayat tunggal yang disampaikan oleh Humaid dari Anas bin Malik. Adapun dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi asharul laun yang berarti hitam pekat. Meski demikian ada beberapa ulama yang masih kukuh menyatakan kebenaran penggunaan lafal asmarul laun. Kemudian jika beliau berjalan idza masya yatakaffa'u, beliau berjalan dengan cepat. Nah ini juga pelajaran ya. Rasulullah manusia terbaik, jaminannya surga, nek melaku cepet, nggak menggontelak santai gitu. Maksudnya Rasulullah berjalan dengan cepat seakan-akan beliau menuruni jalan yang menurun. Ya, nanti latihan jenengan kan ada turunan itu. Kira-kira begitulah jalannya cepat. Ya. Dalam beberapa riwayat berikutnya akan diterangkan bahwa jika beliau berjalan dengan cepat seakan-akan sedang turun dari atas bukit. Demikian cara jalan Rasulullah SAW. Ini siapa yang praktek begini nih? Malah orang-orang Jepang, orang-orang Cina banter-banter banget yang melakukan. Kayaknya budaya kita Indonesia lambat-lambat ya. Ya kalau kita ingin menerapkan sunnah, jalannya cepat. Dan saya punya teman kuliah dulu yang begitu. Sampai kalau kita berjalan di belakangnya itu kepontal-pontal, cepat banget. Ini salah satu lulusan terbaik di angkatan saya. Waktu zaman kuliah aja panggilannya udah profesor. Zaman kuliah panggilannya udah profesor, dia cepat banget. Kalau melakukan itu cepat banget. Nah ini hadis kedua, ya. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Kita belajar sedikit-sedikit. Ya. Masih di bab 1 yaitu postur tubuh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan menjadi pemahaman buat kita. Berikutnya tentang sujud terakhir, ya.